Halo semuanya, di sini saya akan mereview laptop dan handphone yang sering saya gunakan. Yang pertama saya akan mereview laptop, yaitu laptop IdeaPad Slim 1i, merupakan laptop generasi ke-7 yang dikeluarkan oleh Lenovo. Laptop IdeaPad Slim 1i sendiri membawa desain yang sudah tidak asing lagi sebagai laptop Lenovo masa kini. Tampilan luarnya terlihat sangat minimalis dengan tidak banyak pernak pernik menghiasi bagian tutupnya, selain tulisan Lenovo di salah satu pojoknya. Permukaan bodinya diselimuti warna perak yang menyerupai metal, sehingga membuat laptop ini tampak premium, walaupun sebenarnya terbuat dari rangkaian plastik yang cukup kokoh. Ditambah lagi, laptop ini pun sesuai namanya terbilang ringan dan tipis, sehingga semakin menambah kesan premium yang ditampilkan. Dengan bobot sekitar 1,4 kg, laptop ini tentunya bakal mudah untuk dibawa kemana saja. Apalagi laptop ini pun menyediakan port yang terbilang cukup lengkap, jadi tidak perlu repot membawa dobel. Mulai dari USB-A, USB-C, HDMI, 3,5 mm audio combo, hingga SD card reader tersedia untuk digunakan. Ketika penutup laptop dibuka, akan langsung disajikan layar 14 inci. Namun, yang sangat menarik dari laptop IdeaPad Slim 1 yaitu mempunyai fitur di mana saat penutup dibuka akan langsung menyalakan laptop, sehingga tidak perlu menekan tombol power. Sementara itu, layarnya sangat disayangkan masih menggunakan panel PM, yang mana akan ada distorsi warna ketika dilihat tidak langsung dari depan seperti dari samping. Untungnya, distorsi yang muncul tidak terlalu tampak. Sementara itu, layarnya sangat disayangkan masih menggunakan panel PM, yang mana akan ada distorsi warna ketika dilihat tidak langsung dari depan seperti dari samping. Untungnya, distorsi yang muncul tidak terlalu tampak selain benar-benar dalam sudut pandang yang ekstrim. Layarnya pun memiliki resolusi Full HD, yaitu 1920 x 1800 pixel dengan tingkat kecerahan 220 nits dan sudah dilapisi anti-glare, yang mana membantu konten yang tampil dapat tetap terlihat dengan baik. Sayangnya, memang untuk harganya, layar Lenovo IdeaPad Slim 1i masih belum menggunakan panel IPS. Akan tetapi, selama masih pengujian dalam sehari-hari untuk mengetik maupun bekerja, layar laptop ini sudah memadai dan tidak menjadi suatu hambatan. Soal audio laptop, ini dilengkapi speaker yang menembak ke bawah untuk memberikan suara stereo. Selain itu, di bagian bezel atas layar tersemat kamera HD 720 pixel untuk kebutuhan telekonferensi, dan juga memiliki aplikasi speaker yang dapat digeser untuk menutupi lensa sebagai bentuk keamanan. Pastinya juga mencukupi untuk aktivitas umum, termasuk menikmati konten hiburan. Hanya saja, permukaan keras laptop ini lebih tinggi dari seharusnya, sehingga keyboard ketika ditekan jadi sedikit tenggelam di bawah permukaan dan penghalang jari, yang mana mungkin akan mengganggu untuk sebagian orang. Laptop Lenovo biasanya punya keyboard yang sangat memuaskan untuk digunakan, sehingga sangat disayangkan kali ini sedikit kurang. Di samping tidak ada juga lampu backlight. Hal yang sama juga terjadi pada touchpad. Tombol kiri dan kanan akan tenggelam ketika ditekan, sehingga memberikan sensasi yang kurang baik. Bukan hal besar, namun tetapi saja mengurangi kesan berkualitas yang
nya terpancar dari desainnya. Bersamaan dengan itu, juga terdapat RAM 8GB SOC DIMM DDR4 2400 serta resolusi penyimpanan 256GB. Laptop ini juga dilengkapi dengan prosesor Intel Celeron M4020 sehingga tidak cocok untuk beraktivitas berat seperti bermain game. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai handphone yang saya gunakan, yaitu Realme C10. Dari sejarah, Realme C10 sendiri terbentuk ketika pandemi COVID-19 membuat banyak produsen ponsel agak kesulitan dalam merangkai ponsel yang tepat. Karena itu, ponsel yang keluar pada tahun 2022 sering dianggap kurang menarik jika dibanding ponsel yang dirilis tahun 2021. Hal tersebut berlaku untuk berbagai ponsel kelas menengah dan kelas murah. Xiaomi pun dapat dikatakan kena imbas hal ini. Jenama yang terkenal dengan produk HP dengan price to performance terkait itu ini kurang memesona ketika mereka mengeluarkan ponsel menengah seperti Redmi Note 11 dan Redmi Note 11 Pro, terutama Redmi Note 11 yang berada di harga 2 jutaan. Ponsel ini hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang secara performa kalah dari Snapdragon 675 di Redmi Note 10 atau MediaTek Helio G96 di Redmi Note 11s. Namun, Xiaomi langsung menunjukkan tajinya ketika mereka merilis Redmi 10C. Ponsel ini berada di kelas harga 1 jutaan. Di kelas harga ini tidak ada ponsel yang hadirkan chipset Snapdragon 680 kecuali Redmi 10C. Karena penggunaan Snapdragon 680 ini, Redmi 10C malah dianggap lebih menarik jika dibandingkan Redmi Note 11. Namun, tentu saja Redmi 10C bukan ponsel yang sempurna. Kelebihan dan kekurangan Redmi 10C. Yang pertama, dari spesifikasi, layar Redmi 10C menggunakan Super AMOLED 6,39 inci, chipset Qualcomm Snapdragon 710, RAM 6GB, memori internal 64GB. Dengan kamera 48MP, Redmi 10C bisa dikatakan sebagai penerus dari Redmi 9C. Chipset Redmi 9C adalah Helio G35. Sementara Redmi 10C mengalami upgrade dapur Pace yang cukup terasa berkat Qualcomm Snapdragon 680. Chipset yang banyak dipergunakan di ponsel 2 jutaan bahkan sampai 5 jutaan. Sebelum ke pengujian, perlu dijelaskan soal SoC Snapdragon 680. SoC ini diperkenalkan Qualcomm pada kuartal keempat 2021. Snapdragon 680 sebelumnya masih mirip-mirip dengan Snapdragon 665 atau 662. Pasalnya, konfigurasi CPU-nya sama-sama berbasis Cortex A73 dan Cortex A53. Cortex A73 jadi basis untuk merancang 4 core kencang Kryo 265 Gold. Sementara itu, Cortex A53 adalah dasar dari 4 core hemat daya Kryo 265 Silver. Untuk prosesor gratis alias CPU, chipset ini memakai Adreno 610. Untuk varian memori, Redmi 10C hadir dengan RAM 4GB, sementara storage-nya hadir dengan dua varian, yaitu 64GB dengan 128GB.
Penggunaan masih bisa menambah kapasitas ruang simpan hingga 1 terabyte lewat slot kartu micro SD khusus. Selain Xiaomi Redmi 10C dengan Snapdragon 680 ini bisa mencapai skor AnTuTu sampai 249.000. Ini lebih tinggi dibandingkan ponsel lain di kelas 1 jutaan yang biasanya mencapai chipset dari Unisoc, Tiger atau Mediatek Helio di tipe hemat daya.